Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Alfianti. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi, kelas B3 lanjutan 2020, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sekarang saya akan melaksanakan KKN Mandiri di desa saya sendiri. KKN ini merupakan KKN siklus ketiga yang berfokus kepada kegiatan wirausaha di tengah masyarakat. Langsung saja kita ke wawancaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Alfianti. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang melaksanakan KKN. Kebetulan hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan kegiatan wirausaha di tengah pandemi. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Barkah. Saya selaku owner atau pendiri dari Amateur Apparel. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pakaian olahraga. Langsung saja kita ke pertanyaannya ya, Pak. Jenis usaha apa yang sedang Bapak tekuni sekarang? Amateur Apparel sendiri bergerak dalam bidang pakaian, khususnya pakaian olahraga seperti baju gym, lari, lalu bola dan basket dan lain-lainnya sesuai dengan baju olahraga yang ada. Apa latar belakang Bapak mendirikan usaha ini? Latar belakang Amateur Apparel tersendiri dibangun dengan tujuan, termasuk tujuan kan ya. Tujuannya untuk memberikan manfaat untuk diri pribadi, lalu khususnya untuk tim sendiri, pendiri Amateur Apparel, lalu keluarga masing-masing, lalu daerah sekitar, dan umumnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan di masa pandemi sekarang. Sejak kapan usaha ini didirikan? Amateur Apparel didirikan 10 April 2021 ya, dalam masa pandemi. Berarti didirikannya masih masa pandemi ya? Nah, untuk itu berapa modal yang Bapak keluarkan untuk mendirikan usaha ini? Modal awal pada saat peresmian Amateur Apparel 3 orang berembuk 300.000, berarti total 900.000 untuk modal awal. 900.000. Nah, untuk keuntungan gitu, berapa penghasilan per bulan yang Bapak dapatkan? Kalau untuk penghasilan, untuk awal-awal kita bisa tembus, karena kita berjualannya seminggu sekali ya di pasar minggu, karena kita ada waktunya di hari Minggu aja, bisa sehari tembus sekitar 280 ribuan per hari. Untuk per bulannya gak nentu, karena semenjak PPKM penjualan memang turun drastis karena ada banyak pembatasan, gak boleh berjualan dan lain-lain. Selain kan tadi udah Bapak sebutkan ya, selain berjualan di pasar minggu, bagaimana cara Bapak memasarkan produk ini? Untuk pemasaran selain offline ya, atau tatap muka, kita mencoba digitalisasi, yaitu terjun ke dunia online shop seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan termasuk marketplace di Facebook. Seperti itu. Bagaimana sistemnya itu? Kalau untuk sistem di online shop itu sebenarnya sistem secara keseluruhannya gampang ya. Kita cuman foto produk semenarik mungkin, di-upload di pertama bikin akun dulu ya pertama. Pokoknya kalau udah ada akun, tinggal foto produk semenarik mungkin untuk menarik perhatian calon pembeli, lalu diposting, deskripsi yang jelas ya, kita tinggal tunggu yang beli gitu, ibaratnya tinggal yang beli yang rezeki kita gitu. Tapi kalau di lebih detail nggak semudah kayak gitu, ada kesulitan tersendiri di online pun. Gimana kesulitannya untuk di online gitu? Ya, kesulitannya salah satunya ya, kita tuh iklan kita nggak muncul di pencarian orang gitu. Jadi kita ngiklanin baju gitu, sedangkan yang punya toko baju itu bukan kita aja gitu. Kita kadang ada iklan kita nggak muncul di aplikasi orang gitu. Terus iklan kita keselip sama iklan yang lebih dahulu dibuat dibanding iklan kita. Terus yang ketiga yang paling utama,
persaingan rating, karena rating tuh menampilkan kepercayaan pembeli ke penjual gitu. Jadi kalau misalkan rating makin besar berarti kan penjualan makin banyak nih, terus pembeli tuh puas gitu. Kalau misalkan kita ratingnya kecil, sedangkan kita kan toko baru nih, ratingnya kecil, ya kita pribadi kalau nyari barang online kan pasti lihat ratingnya yang besar gitu, nggak mungkin yang kosong. Jadi persaingannya lumayan susah juga gitu. Nah, kan Amateur Apparel ini didirikannya di tengah pandemi ya. Nah, apakah ada perbedaan dari penjualan di masa sebelum PPKM sekarang? Oh, jelas terasa. Sampai sekarang dari awal PPKM diadakan ya, kita penjualan bahkan hampir tiap harinya nol gitu. Karena kita jualan online pun masih ada kendala-kendala yang lain ya, dari sistem iklan dan yang lain, keterbatasan biaya sih utamanya. Sedangkan kita mau jualan offline, yang kita fokusnya emang jualan offline, tapi PPKM gitu, jadi nggak bisa, memang ya waktu terbatas karena kita ada keperluan pribadi, kerja, kuliah dan yang lain. Sedangkan hari Minggunya kita nggak bisa dagang gitu. Jadi emang Amateur Apparel untuk dari awal PPKM sampai sekarang memang nggak ada aktivitas penjualan gitu. Sempat ada, itu pun masih relasi yang teman-teman gitu, bukan dari masyarakat umum yang belinya. Berarti masalahnya itu mungkin dari tempat ya, karena PPKM tempatnya ditutup jadi nggak bisa berjualan gitu secara offline. Iya. Terus kan kebenaran Amateur Apparel bergerak di bidang baju olahraga ya. Soalnya pasar ada yang buka beberapa tempat gitu. Cuman kita tuh berjualan tuh ada market target gitu. Jadi ada target pasar kita yang dituju gitu. Kalau misalkan contoh aja kita jualan baju olahraga tapi bukan tempat olahraga kayak di pasar, misalkan rawa gitu, ya siapa yang mau beli gitu, karena memang nggak ada target penjualan gitu. Nah makanya kita di Brigip tuh, karena memang Brigip tuh tempat jual beli sekaligus tempat olahraga gitu. Jadi emang tujuannya ya kita ada di sana gitu. Sedangkan PPKM ya udah nggak bisa. Nah, upaya apa yang dilakukan Bapak untuk menghadapi situasi tersebut gitu? Kan penurunan penjualan nih. Nah, strateginya apa sih Pak gitu? Untuk strategi yang sekarang dilakukan sih, kita fokus development di visi misi dulu ya, bukan visi misi, inovasi dulu. Kita ngumpulin inovasi, pokoknya buat perubahan Amateur Apparel ke yang lebih baik. Nah, nanti kalau misalkan udah mulai normal lagi, kita coba realisasiin gitu. Mulai dari perubahan produk, kualitasnya dinaikin, misalkan, terus warnanya ditambah, bentuknya ditambah lagi gitu, kayak dari universal sex jadi khusus gender gitu, jadi khusus cewek, cowok khusus cowok. Terus bidang olahraganya pun sama gitu, futsal ya khusus futsal gitu. Kalau sekarang kan masih universal gitu, bisa dipakai olahraga apa aja. Terus keterbatasan biaya juga gitu, karena kan Amateur Apparel masih cukup muda, belum ada setahun ya, paling baru sekitar 4 bulanan gitu didirikan. Jadi masih banyak kekurangan lah untuk bisa berdiri sendiri gitu. Nah, harapan Bapak untuk penjualan ke depannya gimana? Ya harapan penjualan sih pasti pengen segera normal ya. Walaupun dulu sebelum PPKM kita penjualan masih dibandingin usaha yang lain kecil gitu ya nominalnya, tapi memang semenjak PPKM memang udah nggak ada penjualan gitu. Ya mungkin setelah normal, ya mungkin pandemi beres, semoga bisa lebih dari sebelum PPKM gitu. Entah itu penjualan perharinya bisa ada trackingnya, per hari ada penjualan gitu, jangankan sebulan doang gitu, tiap hari itu ada penjualan. Nah, pertanyaannya sudah habis, mungkin hanya itu yang saya tanyakan ya Pak. Semoga data-datanya bisa bermanfaat. Atas waktu yang Bapak berikan, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Alfianti. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi sedang melaksanakan kuliah kerja nyata mandiri. Saya hari ini akan mewawancarai Ibu terkait pelaksanaan penjualan di masa pandemi. Langsung saja ya Bu, pertanyaannya. Jenis usaha apa yang sedang Ibu tekuni sekarang? Saya sekarang lagi menekuni jenis makanan kuliner. Makanan kuliner seperti apa Bu? Bisa Contohnya seperti gimana? puding, jelly, es campur, rujak kayak gitu. Sejak kapan Ibu memulai usaha ini? Saya sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Berarti dari 2014 ya? Apa yang melatar belakangi Ibu untuk memilih usaha ini? Awalnya saya terinspirasi dari suami saya kerja di hotel, terus ada tawaran saya masukin makanan ke toko, ya udah saya masukin aja keluar. Berapa modal yang Ibu keluarkan untuk membuka usaha ini? Kurang lebih 300 sampai 500 ribu Tergantung makanannya. untuk setiap pemesanan, tergantung naik turunnya harga bahan pokok. Berapa penghasilan Ibu per bulan? Per bulan nggak tentu sih ya, kalau setiap pesanan itu 4 sampai 500 ribu ada ya, kurang lebihnya. Kurang lebihnya begitu ya. Nah, bagaimana cara Ibu memasarkan produk yang Ibu jual? Saya memasarkannya lewat komunitas di komunitas senam sama member-member yang ada di hotel. Ya. Mengingat kondisi seperti ini, apakah ada perbedaan dari penjualan sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi? Ada sih, kerasa banget ya. Biasanya setiap hari kan ada pesanan gitu ya. Terus acara wedding juga setiap minggu biasanya ada. Sekarang semenjak masa pandemi ini wedding nggak ada. Terus pesanan ke toko juga seminggu biasanya setiap hari ada. Sekarang seminggu 3 kali, 2 kali 3 kali. Berarti penjualannya mengalami penurunan ya? Biasanya ada, terus sekarang pandemi agak terbatas gitu. Nah kan tadi mengalami penurunan ya Bu penjualannya. Nah, upaya yang Ibu lakukan gitu, atau strategi yang Ibu lakukan agar penjualannya tetap menghasilkan hal yang maksimal gitu, gimana? Kita sering menawarkan inovasi baru, terus Membuat makanan baru gitu. membuat makanan baru supaya rumah produksi kita nggak berhenti. Harapan Ibu untuk penjualan kedepannya bagaimana Bu? Mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berlalu ya, supaya perekonomian di Indonesia cepat membaik gitu ya, Agar penjualannya juga biasa lagi ya, nggak mengalami kembali penurunan seperti itu. ya. Nah, wawancaranya sudah selesai Bu. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, KKN siklus ketiganya sudah selesai. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.